Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak atau Ibu dosen. Kami dari kelompok D7 Shift 8 ingin mempresentasikan hasil penelitian dalam memenuhi tugas besar praktikum ergonomi dan rekayasa sistem kerja. Kami akan mempresentasikan analisis pengaruh beban kerja fisik terhadap kerja konstruksi. Kelompok D7 beranggotakan Sylvia, Joshua Leonardo, Syahrian Maki, Muhammad Mufli Hamdani, dan saya sendiri Leni Hardianti. Berikut merupakan outline dari presentasi kami. Yang pertama adalah deskripsi permasalahan yang dimana membahas latar belakang masalah dan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, pengumpulan data, yang dimana membahas deskripsi lokasi pengamatan dan juga proses pengamatannya. Yang ketiga adalah pengolahan data, yang dimana membahas seluruh pengolahan data untuk memperoleh analisis. Kemudian yang keempat adalah hasil analisis, yang dimana membahas analisis pengaruh beban kerja terhadap pekerja konstruksi dan juga usulan waktu istirahat. Yang pertama, deskripsi permasalahan. Latar belakang masalah, seiring dengan berkembangnya ekonomi Indonesia, keperluan untuk membangun suatu bangunan menjadi meningkat. Salah satu faktor yang paling penting dalam membangun suatu bangunan adalah pekerja proyek, yang dimana bekerja untuk membangun bangunan tersebut. Akan tetapi banyak pekerja yang mengalami kelelahan secara fisik, baik karena beban kerja yang terlalu banyak atau kurangnya waktu istirahat. Oleh karena itu, kelompok kami ingin melakukan penelitian terhadap hal tersebut. Tujuan penelitian, pekerja konstruksi memiliki beban kerja fisik yang tinggi sehingga perlu mengkonsumsi energi yang lebih dalam melakukan pekerjaannya. Dengan meningkatnya tingkat konsumsi energi, maka para pekerja membutuhkan waktu istirahat sesuai agar bekerja secara optimal. Dengan begitu, kelompok kami menganalisis apakah beban kerja yang dikerjakan oleh para pekerja tersebut pada batas normal atau melebihi kapasitas. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode SOFI dan CVL. Metode SOFI akan menganalisis beban kerja secara subjektif melalui kuesioner. Sementara untuk metode CVL akan melihat beban kerja secara peningkatan denyut jantung atau heart rate. Deskripsi tempat pengamatan. Pengamatan dilakukan pada lokasi pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia yang bertepatan di Jalan Raya Bogor, Kota Depok, Jawa Barat. Pengamatan dilakukan selama 2 hari, dimulai pada tanggal 4 Januari hingga 5 Januari. Proses pengamatan. Pada hari yang pertama, proses pengamatan dilakukan adalah melihat lokasi pengamatan dan melakukan kegiatan administratif. Kegiatan administratif merupakan pengajuan surat permohonan pengamatan kepada pihak yang berwenang. Kami juga berkenalan dengan para pekerja yang akan diamati dan menjelaskan tujuan pengamatan kami kepada kepala pengawas di lapangan. Pada hari yang kedua, pengambilan data mulai dilakukan. Data yang akan diambil adalah data heart rate dan wawancara untuk pengambilan data SOFI. Pengambilan data heart rate dilakukan sebanyak 3 kali. Saat jam kerja dimulai untuk menentukan resting heart rate, saat sebelum istirahat makan siang untuk menentukan heart rate saat bekerja, dan sehabis makan siang untuk menentukan data setelah istirahat. Saat mengambil data heart rate, kelompok kami mengalami beberapa hambatan. Hambatan tersebut berupa kami tidak dapat mengambil data saat pekerja sedang bekerja, karena untuk dapat masuk ke dalam area konstruksi diperlukan pendamping untuk menemani kami masuk ke dalam area konstruksi. Oleh karena itu, data heart rate saat bekerja diambil saat sebelum jam istirahat makan siang. Data yang telah terkumpul setelah pengamatan adalah data heart rate, hasil kuesioner SOFI, data tinggi badan umum pekerja, dan jumlah shift dalam seminggu. Pengolahan data SOFI. SOFI atau Swedish Occupational Fatigue Inventory adalah suatu alat untuk mengukur kelelahan pekerja berdasarkan feedback dari pekerja itu sendiri. SOFI berisikan beberapa pertanyaan mengenai tingkat kelelahan fisik maupun mental dari pekerja. Lalu pekerja tersebut memberikan nilai 0 sampai 5 berdasarkan apa yang telah ia rasakan oleh pekerja tersebut. Berikut adalah presentasi hasil metode SOFI. 9,1% pada kantuk, 9,1% pada kekurangan motivasi, 27,3% pada ketidaknyamanan fisik, 18,2% terhadap kekurangan energi, dan mengerahkan tenaga pada 36,4%. Rata-rata nilai SOFI keseluruhan adalah 2,45 dan rata-rata nilai SOFI dalam aspek beban kerja fisik adalah 3,35. Selanjutnya dari ke-17 data pekerja ini didapatkan nilai CVL. CVL atau cardiovascular load merupakan metode untuk menentukan tingkat kelelahan pekerja berdasarkan dengan kenaikan denyut jantung.
Metode ini akan membandingkan denyut jantung saat istirahat, saat bekerja, dan denyut jantung maksimal. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut dapat diolah dengan rumus sebagai berikut, yaitu 100 dikali dengan denyut jantung saat bekerja, dikurangi dengan denyut jantung saat istirahat, dibagi dengan denyut jantung maksimal, dikurang dengan denyut jantung saat istirahat. Rumus ini digunakan untuk menentukan CVL. Dari nilai CVL yang sudah didapatkan nantinya akan dibagikan menjadi beberapa kelompok. Ya, yang pertama itu jika nilai CVL berada pada rentang kurang dari 30%, berarti pekerja tersebut tidak terjadi kelelahan. Dan jika nilai CVL-nya berada pada rentang 30-60%, berarti diperlukannya perbaikan saat pekerjaan bagi pekerja tersebut. Dan selanjutnya ada nilai CVL pada rentang 60-80%, berarti pekerja tersebut bekerja dalam waktu singkat, sehingga bisa dapat nilai segitu. Dan pada nilai CVL 80, di rentang 80 hingga 100, berarti diperlukannya tindakan segera. Dan jika nilai CVL tersebut didapatkan merupakan nilai lebih dari 100%, berarti tidak diperbolehkan melakukan aktivitas lagi pekerja tersebut. Selanjutnya untuk heart rate didapatkan dengan rata-rata resting heart rate dari 17 pekerja tersebut sebesar 95,47, dan rata-rata heart rate saat bekerja dari 17 pekerja didapatkan 131,35, dan rata-rata heart rate cooling down pekerja sebesar 96,82. Dari 17 data pekerja yang diamati, didapatkan 16 pekerja yang memiliki nilai CVL yang berada pada rentang 30% sampai 60%. Hal ini dikarenakan harusnya dilakukan perbaikan agar tidak terjadi kelelahan. Dan hanya satu orang yang berada pada rentang kurang dari 30%. Berarti pekerja tersebut tidak diperlukan perbaikan dan tidak terjadi kelelahan pada dirinya. Hal tersebut menandakan bahwa diperlukannya perbaikan terhadap beban kerja yang diberikan, atau adanya penambahan waktu istirahat agar pekerja dapat bekerja dengan baik dan tidak kelelahan. Selanjutnya didapatkan nilai kapasitas maksimum yang didapatkan dari rumus HT saat bekerja dikali dengan 0,0333. Didapatkan ke-17 pekerja tersebut kapasitas maksimumnya, seperti pada gambar pada slide. Selanjutnya, untuk menghitung dari energi cost dengan rumus minus 1967 ditambah 8,85 dikali HR, ditambah 25,1 dikali height atau tinggi, ditambah 4,5 dikali A atau H, dikurang dengan 7,47 dikali resting heart rate, ditambah 67,8 dikali G atau gender. Dengan keterangannya, E-cost merupakan energi cost yang berada pada satuan watt, serta heart rate merupakan working heart rate dari pekerja, HT merupakan height atau tinggi dari pekerja, A merupakan umur dari pekerja, dan RHR merupakan resting heart rate dari pekerja. Serta J merupakan gender dari pekerja yang dimana gendernya semuanya pria atau laki-laki dan didapatkan nilai M atau male sebesar 0. Selanjutnya untuk menghitung fraksi waktu istirahat atau rest didapatkan rumus sebagai berikut, yaitu PWC dikurang I-job dibagi dengan I-rest dikurang I-job. Dengan keterangan R merupakan periode istirahat pekerja, PWC merupakan kapasitas pekerjaan fisik yang dimiliki pekerja dengan nilai L sama dengan 5 kilokalori per menit, dengan I-job merupakan tingkat pengeluaran energi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, dan I-rest merupakan tingkat pengeluaran energi saat istirahat, yaitu 1,5 kilokalori per menit. Kemudian akan dilakukan uji normalitas pada data yang telah kita kumpulkan. Tujuan dari pengujian normalitas ini adalah untuk mengetahui apakah data yang telah kita ambil sudah berdistribusi normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Minitab dengan metode Shapiro-Wilk, dikarenakan data yang kita miliki kurang dari 30. Data yang kita ujikan berupa jumlah shift per minggu, rata-rata nilai SOFI secara keseluruhan, rata-rata nilai SOFI dalam aspek beban kerja fisik, rest heart rate saat bekerja, heart rate saat cooling down, max heart rate, dan CVL. Setelah dilakukan pengujian, seperti yang dapat kita lihat bahwa jika p-value berada di atas 0,05, maka data berdistribusi normal. Untuk jumlah shift per minggu,
terdapat lebih dari 0,1, dan kepada setiap data, p-value memiliki lebih besar dari 0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua data yang telah diuji sudah berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pengujian data untuk mengetahui apakah data yang kita ambil saat penelitian sudah cukup atau belum. Oleh karena itu, dilakukan pengujian data, yaitu jumlah shift per minggu, usia, tinggi badan, rata-rata nilai SOFI, rata-rata nilai SOFI dalam aspek beban kerja fisik, resting heart rate saat bekerja, heart rate cooling down, max heart rate, dan CVL. Dilakukan dengan tingkat ketelitian sebesar 10% dan tingkat keyakinan sebesar 90%, yaitu nilai Z sebesar 1,645. Setelah dilakukan perhitungan, didapatkan satu data yang tidak cukup, yaitu rata-rata nilai SOFI. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan jumlah pekerja yang diteliti dalam melakukan pengamatan. Namun data lainnya sudah mencukupi karena dari hasil perhitungan didapatkan bahwa N lebih besar daripada nilai N aksen. Selanjutnya dilakukan uji korelasi. Pada uji korelasi yang ingin dilihat merupakan korelasi antara CVL dan rata-rata SOFI beban kerja fisik dan CVL dan jumlah shift per minggu. Uji korelasi ini dilakukan menggunakan aplikasi Minitab. Dan dikarenakan keempat data berdistribusi normal, sehingga dalam pengujiannya menggunakan metode Pearson test dan didapatkan hasil dari korelasi antara CVL dan rata-rata SOFI beban kerja fisik memiliki nilai p-value sebesar 0,426, yang berarti p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki korelasi antara kedua variabel yang telah diujikan tersebut. Selanjutnya, korelasi antara CVL dan jumlah shift per minggu didapatkan nilai p-value sebesar 0,002, yang dimana berarti p-value lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara kedua variabel yang telah diujikan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai hasil analisis pengaruh beban kerja fisik terhadap pekerja konstruksi dan usulan waktu istirahat. Bagian selanjutnya adalah analisis SOFI. Setelah didapatkannya data hasil kuesioner SOFI, dapat dilihat bahwa rata-rata nilai SOFI berada di angka yang cukup rendah, yaitu 2,45. Akan tetapi, jika kita melihat dari aspek beban kerja fisik saja, angka rata-rata naik menjadi 3,35. Hal tersebut menandakan bahwa beban kerja fisik yang dialami oleh pekerja lebih tinggi dari beban mental. Angka tersebut juga sudah memasuki daerah perlu dilakukannya tindakan perbaikan, karena beban kerja yang diberikan terlalu berat. Selanjutnya akan dibahas analisis CVL atau cardiovascular load. Dari 17 data pekerja yang diamati, didapatkan 16 pekerja yang memiliki nilai CVL yang berada pada rentang 30-60%. Oleh karena itu, harus dilakukan perbaikan sistem pekerjaannya agar tidak terjadi kelelahan. Dan hanya satu orang yang berada pada rentang di bawah 30%, yang berarti pekerja tersebut tidak diperlukan perbaikan dan tidak terjadi kelelahan. Hal tersebut menandakan bahwa diperlukannya perbaikan terhadap beban kerja yang diberikan atau adanya penambahan waktu istirahat agar pekerja dapat bekerja dengan baik. Analisis waktu istirahat. Pada penentuan waktu istirahat, terdapat 12 orang pekerja dari 17 orang pekerja yang membutuhkan waktu istirahat yang lebih, yaitu Bapak Juanfa, Heri, Kamal, Awaludin, Tony, Wahid, Ali, Edi, Sulaiman, Yerdah, Haryono, dan Bapak Marioto. Penentuan waktu istirahat dibutuhkan oleh 12 pekerja tersebut, namun di sisi lain ditemukan terdapat faktor yang mempengaruhi kondisi fisik seorang pekerja, yaitu usia, tinggi badan, heart rate dari masing-masing pekerja, dan kondisi sebelum bekerja, serta setelah mendapatkan waktu istirahat. Waktu istirahat yang diberikan oleh perusahaan sebanyak 1,5 jam, dari jam 12 siang sampai jam setengah 2 siang. Berdasarkan penentuan waktu istirahat, usulan yang dapat diberikan berupa memberikan waktu istirahat di antara waktu pekerjaan. Berikut merupakan usulan timeline waktu istirahat pekerja konstruksi. Dikarenakan jam kerja yang terbatas, akan sulit jika harus menambahkan waktu istirahat di dalam shift pekerjaan. Oleh karena itu, kelompok kami menyarankan untuk membagi waktu istirahat menjadi 3 bagian seperti di bawah ini. Dengan adanya pembagian waktu istirahat tersebut, pekerja maksimal bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat sebanyak 2 jam. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi denyut nadi saat bekerja dengan adanya waktu istirahat dalam pekerjaan. Berikut adalah referensi yang kami gunakan di dalam penelitian ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.